Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, di antara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat afiat, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini. Tentunya dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat ini, yaitu untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah yang dilaksanakan beberapa saat lagi. Tak lupa salam semoga tercurah ruah kepada tujuan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, serta kepada para umat yang senantiasa istiqomah menegakkan risalahnya ke zaman. Jemaah sekalian, seperti biasa sebelum pelaksanaan sholat Jumat dimulai, ada beberapa maklumat yang ingin saya sampaikan. Di antaranya adalah mengenai laporan Tromo Jumat 7 November 2025. Saldo awal sebesar Rp1.145.000 dan pemasukan di Jumat kemarin sebesar Rp1.440.000, pengeluaran Rp600.000, dan saldo akhir sampai saat ini ada sebesar Rp1.985.000. Rp985.000. Jazakumullahu khairan kepada jamaah sekalian yang telah menginfakkan hartanya. Semoga apa yang telah diberikan akan digantikan oleh Allah dengan rezeki yang berlipat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan poin selanjutnya adalah mengenai yang bertindak sebagai khatib dan imam adalah Al-Ustaz Faqihudin Rais Asrori. Alhamdulillah sudah SPDI, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Dan yang bertindak sebagai muadzin Akhina Ade Mumu, dan sebagai informasi bahwa untuk pelaksanaan sholat Jumat supaya tidak mengurangi, tidak mengganggu kehusuan ibadah sholat Jumat kita, yang menggunakan alat komunikasi untuk sementara waktu di silent atau dinonaktifkan. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Saudara-saudaraku jamaah Masjid Al-Ukhwah Titik Bayoran yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ada kisah dari Bani Israil. Kata Nabi SAW dalam sahihnya, "Wa hadithu an Bani Israil wala haraj." Dan sampaikanlah, ceritakanlah tentang kisah Bani Israil, itu tidak mengapa. Ada seorang ahli ibadah bernama Barsisah. Cerita ini kebalikannya dengan Juraij. Jika Juraij dia adalah ahli ibadah, akan tetapi dia dituduh berzina dengan perempuan. Akan tetapi Barsisah ini ahli ibadah yang dia sendiri terjerumus dalam perbuatan zina. Jamaah Masjid Al-Ukhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah jilid ketiga mengatakan dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah bin Mas'ud tentang ayat Al-Hasyr.
dalam surat Al-Hasyr, kamathalis syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Perumpamaan bujukan orang-orang munafik kepada kaum Yahudi seperti bujukan setan kepada manusia, kufurlah kamu. Falamma kafara, dan apabila manusia itu telah kufur, kata setan, qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut, aku terbebas, ini bari'un minka, aku tidak tanggung jawab. Yang penting kamu telah kufur dari agama Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafullah rabbal alamin, kata syaitan, sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Lalu ayat berikutnya, fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha, dan kesudahan bagi keduanya, syaitan dan orang yang terjerumus dalam bujukannya, kekal dalam api neraka, khalidaini fiha wa dzalika jazaa'ul zalimin, dan demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Jemaah Masjid Al-Ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang perempuan yang mengembala kambing. Dia memiliki 4 saudara laki-laki. Barsisa ini adalah seorang ahli ibadah yang setiap harinya dia berada dalam masjid atau di tempat ibadahnya. Singkat cerita, perempuan ini bermalam di tempat Barsisa, dan dia dititipkan oleh 4 saudaranya yang sedang safar atau bepergian jauh. Pada akhirnya setiap hari Barsisa iba akhirnya dengan keadaan perempuan tadi, dan dia mempunyai inisiatif untuk mengantarkan makanan ke perempuan tadi tanpa membuka pintu. Berhari demi hari, akhirnya dia tanya keadaan perempuan tersebut. Masuklah ke kamar perempuan tadi, dan pada akhirnya si Barsisa tadi ahli ibadah berzina dengan perempuan tadi. Wal'iyadzubillah. Jemaah Masjid Al-Ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena sering berinteraksi, sering bertemu, sehingga menganggap perbuatan ini adalah perbuatan hal yang biasa, padahal ini adalah langkah syaitan. Wal'iyadzubillah. Dan kemudian syaitan membujuk Barsisa, wahai Barsisa, daripada kamu ketahuan, kata syaitan, uqtulha thumma adfirha, bunuhlah itu perempuan dan kuburkan di suatu tempat. Akhirnya si Barsisa menurut, ya, mematuhi apa kata syaitan tadi. Dia membunuh dan menguburkan di suatu tempat. Li'annaka rajulun musaddaqun, karena kamu adalah pemuda yang dipercaya, ahli ibadah. Apa yang disampaikan pasti banyak orang yang percaya. Setelah itu syaitan tidak berhenti dengan misinya. Akhirnya syaitan membuat 4 saudara laki-laki yang sedang safar bermimpi dengan mimpi yang sama. Keesokan harinya salah satu dari mereka setelah bangun dari tidur mereka bermimpi bahwa perempuan atau saudaranya telah dihamili atau telah dizinai oleh seorang Barsisa yang dia titip, seorang ahli ibadah tadi. Jamaah Masjid Al-Ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka pulang dari safarnya sambil membawa hakim pada waktu itu. Dan kemudian hakim memutuskan si Barsisa ditangkap dan diberi hukuman mati. Jamaah Masjid Al-Ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setan tidak berhenti begitu saja sampai si Barsisa nanti keluar dari agama Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku seiman? Barsisa akhirnya setan akhirnya membujuk Barsisa, wahai Barsisa, aku telah menjerumuskan kamu dalam perbuatan ini. Apabila kamu ingin terbebas dari hukuman ini, maka patuhilah aku, kata setan.
Apa permintaan syaitan? Akhirnya permintaan syaitan adalah bersisa sujud 1 kali kepada syaitan. Ketika bersisa mematuhi bujukan syaitan tersebut, ya karena memang dari awalnya dia sudah patuh kepada syaitan, kata syaitan, "Inni bari'un minka." Wahai bersisa, aku terbebas dari apa yang telah kamu lakukan, sujud kepadaku. Maka dia telah kafir dari agama Allah, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di akhir hidupnya dia, di akhir cerita ini dia tetap dalam keadaan tidak mendapatkan hukuman dan divonis mati. Sebenarnya saudara-saudaraku seiman, syaitan ini tidak menginginkan perbuatan si bersisa itu. Yang penting bersisa sudah keluar dari agama Allah, itu misi utama syaitan. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari semua kemaksiatan baik kecil dan apalagi kemaksiatan yang besar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah seorang ahli ibadah adalah yang pertama, syaitan mempunyai langkah-langkah untuk menyesatkan manusia. Mulai dari yang kecil, mulai dari si bersisa mengantarkan makanan, dia iba dengan keadaannya, lalu masuk kamarnya, akhirnya ke kemaksiatan besar. Mulai dari berpapasan dengan lawan jenis, melihat aurat yang bukan hak kita, sampai kepada perzinahan yang besar. Dia syaitan tidak menjerumuskan kita langsung kepada perzinahan, tapi kepada dari mulai kemaksiatan kecil. Kata Allah, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina, kata Allah. Innahu kana fahisyah, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan. Dan yang kedua, seorang bersisa ahli ibadah yang setiap harinya dia menyembuhkan di tempat ibadah tetap masih terjerumus kepada perbuatan zina yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Maka pelajarannya apa? Masing-masing kita tidak ada yang bisa menjamin kita selamat dari godaan syaitan. Maka sangat penting sekali kita mendawamkan selalu zikir pagi dan petang, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya adalah satu kemaksiatan melahirkan kemaksiatan yang lain. Maka betul kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa wa'aqibatu as-sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Sesungguhnya akibat dari kejelekan satu, kemaksiatan satu adalah kemaksiatan berikutnya. Mulai dari berbohong, berzina, membunuh dan lainnya. Maka kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari sekarang berhenti dari semua kemaksiatan, dari mulai kecil, sebelum itu melahirkan kepada kemaksiatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari semua itu, dari semua kemaksiatan, dan Allah Subhanahu wa taala panggil kita menghadapnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin.
اللهم سهل أمورنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب أساتذتنا وذنوب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك غفور رحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي البلدان المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.